Halo semua, welcome back to Cita Binyam Podcast. Kembali lagi bersama aku Ella dari Martikal. Memasuki bulan Maret, tidak terasa pandemi ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Artinya proses belajar dari rumah pun juga sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah, kali ini aku kedatangan satu keluarga yang akan berbagi pengalaman belajarnya di sekolah Cikal selama 1 tahun lebih belajar dari rumah. Kali ini kita kedatangan Mikaela, murid Tirtu Sekolah Cikal bersama Ibu Verta dan Bapak Agus. Halo. Hai. Halo. Halo. Nah, sebelumnya aku mau kasih banget nih untuk Ibu Verta, Mikaela, sama Bapak Agus udah bersedia untuk sharing di podcast Cikal Bincang-Bincang kali ini. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke Mikaela nih. Mikaela, kalau sekarang kan pandemi nih udah 1 tahun, Mikaela kalau di rumah biasanya sama mama sama papa tuh kegiatannya ngapain sih? Mama itu biasanya nemenin pas Zoom, sama papa bantu rekam buat PR. Kalau lagi nggak sekolah biasanya ngapain? Kadang nonton TV, kadang berenang. Berenang juga, berenang di rumah. Ketemu sama ini nggak, sama teman-teman, sama saudara-saudara? Kadang kita ke Bandung. Oh, kadang ke Bandung. Kalau Bapak Ibu kalau di rumah nih kan pasti kegiatannya berubahnya jauh banget ya dari sebelum pandemi terus tiba-tiba harus di rumah semuanya. Biasanya tuh biar Mikaela nggak bosan gitu, kegiatannya di rumah ngapain sih? Sebenarnya kalau Mikaela nih terbantu karena dia ada 2 orang adiknya ya. Jadi ada temen 4 bulan pertama pandemi lah, itu kita benar-benar sama sekali nggak keluar rumah, benar-benar di rumah aja. Itu agak shocking memang buat anaknya karena dia kan biasanya kegiatannya banyak ya, sekolah, kemudian klub, setelah selesai klub kalau ini ada ada ngaji juga ya, sama ada balet gitu. Dan balet itu sendiri juga lumayan menyita waktunya dia gitu. Jadi banyak kegiatannya banyak. Nah, kemudian ketika datang pandemi ini tiba-tiba semuanya harus berhenti. Bapaknya juga yang biasanya pergi karena kerjanya kan offshore gitu, jadi harus pergi keluar. Sekarang harus full ada di dalam rumah. Itu shock sih kita semua. Cuman akhirnya Mika main sama adik-adiknya, terbantu sama main sama adik-adiknya. Kemudian ya jadinya ngerjain pekerjaan di rumah aja sih, kayak masak. Ya, dia bikin chores list, dia seneng banget. Bantu mama ya. Mikaela bikin chores list dan dia yang membagi gitu. Mika yang membagi siapa yang mengerjakan apa di rumah. Ya, coba Mikaela cerita apa aja bikin chores list. Cerita apa aja sih chores list? Kalau aku buangin sampah, kadang tukeran mama masak, terus jagain adik. Kalau adiknya dikasih tugas juga nggak? Iya, tapi cuma 1, soalnya satunya lagi belum ngerti. Adiknya umur berapa, Mika? Yang ke-1 3 tahun, yang kedua 2 tahun. Wah, yang 3 tahun kamu kasih chores list juga. Disuruh apa yang adiknya yang umur 3 tahun sama Mika? Kalau adek itu yang gampang kayak mainan sama siapin baju sebelum mandi sama rapihin kasur. Oke. Kalau papa sama mama Mika kasih chores list juga nggak? Iya. Apa? Kalau papa security check pas malam-malam. Terus habis itu aku ngepel. Kalau mama semuanya. Mama vakum sama mama masak, sama boboin adik yang kedua. Kalau adiknya yang pertama udah nggak diboboin ya? Kadang bisa bobo sendiri sih.
Adiknya laki-laki apa perempuan nih Kak? Dua-duanya laki-laki. Oh, dua-duanya laki-laki. Berarti Mika the big sister ya. Oke. Nah, Mika, aku mau tanya lagi nih. Tadi pagi sekolah nggak sih, libur ya? Enggak, libur. Lagi term break. Mika kalau misalnya belajar di rumah, itu biasanya yang nemenin belajar siapa sih? Pas Zoom biasanya mama, soalnya papa kerja. Oke. Terus papa suka bantuin belajar nggak, ngerjain PR atau bikin tugas gitu? Iya, biasanya buat TI. Buat apa? Buat TI, soalnya papa pagi-pagi selalu. Jadi Mika sama papa olahraga bareng gitu ya? Oke. Nah, Ibu sama Bapak boleh ceritain nggak sih selama belajar dari rumah ini pembagiannya gimana sih buat nemenin Mika? Kalau kami kan selama pembelajaran online itu dibagi dua ya. Misalnya karena sekolah juga pagi-pagi, jadi mamanya itu akan lebih terlibat di bagian ininya, dan bagian Zoom-nya. Karena kan nggak bisa ditinggal ya, pasti harus perlu pendampingannya yang namanya belajar online. Jadi mama selalu berada di sampingnya Mikaela buat kayak nerima materi, dan misalnya ada kendala teknis tuh mama yang bantu. Kayak internet rusak atau Zoom-nya error, itu mama bisa bantu. Atau PowerPoint. Atau PowerPoint ya. PowerPoint, terus? Iya. Kalau papanya biasa suka bantuin tuh kalau buat PR. Baik itu PR PI, atau rekaman, atau tugas-tugas yang lain ya, kebagian sama papanya yang biasanya itu kita kerjain di luar jam kantor sih, pas saat break atau pagi-pagi ketika olahraga. Hanya udah mentok, nggak bisa ngejelasin sama papa. Gantian gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya udah mentok mamanya, nih kayaknya kalau misalnya dilanjut nih tanduknya keluar nih, jadi kan ya langsung kasih sama papanya aja untuk kenyamanan bersama ya kan, jadi kita oper gitu. Jadi itu sih kalau ini, terutama pas awal-awal sekolahmu diaplikasikan kan ya, ada ya karena memang anaknya nggak terbiasa sama menggunakan komputer dan software kayak PowerPoint, Words, dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang dia perlu untuk buka, itu pas awal-awal pembelajaran online ini dia perlu pendampingan banget gitu. Ke sini dia sudah semakin lancar, cuman ya tetap kalau misalnya ada kesulitan teknis bakalan sama kita sih. Oke. Karena sebelumnya emang belum pakai komputer dan lain-lain ya Bu? Atau gimana? Karena masih year 2 ya, jadi sebagian besar tugasnya juga masih waktu sebelum pandemi ini, sebagian besar tugasnya itu masih betul-betul hands on gitu. Nulis juga nulis tangan gitu, kemudian gunting, tempel dan sebagainya yang benar-benar memerlukan motorik kasar dan halus, karena memang motorik kasar dan halusnya masih banyak harus dilatih kan. Jadi penggunaan komputer tuh cuman pas media MRE ya Mika ya? Cuman yang pas computer session aja ya Mika? Iya. Computer session sama sekolah. Iya, jadi cuman nggak terlalu banyak gitu sebelum pandemi tuh. Lebih banyak berlatih menggunakan tulisan tangan dan sebagainya. Kalau sekarang dia harus banyak berkutat dengan software baru yang alhamdulillah sih sekarang udah lancar ya. Cuman pas awal-awal itu memang agak kaget sih. Iya pasti, berarti Mikaelanya juga adaptasi, Ibu juga, Bapak juga adaptasi bersama ya nih Pak. Iya. Nah, tapi kebetulan yang sangat membantu kami sih karena sebelumnya sih kami udah punya pengalaman belajar online juga sih ya. Kami dua ada di pekerjaan juga sama ada beberapa training yang kami ikut online. Jadi ketika harus berhadapan dengan aplikasi-aplikasi baru, paling tidak ide prosesnya itu kami sudah memiliki.
tinggal hanya membiasakan dengan user interface-nya kan, ya, tampilan, cara kerja. Tapi paling nggak secara garis besar kita sudah mengerti alurnya dan itu sangat membantu sih ketika peralihan dari saat itu offline ke online. Oke, nah aku mau balik lagi nih. Jadi kalau nggak salah tuh kita awal ngirimin surat kita sekolah online nih di bulan Maret tahun lalu. Gimana sih perasaan Bapak sama Ibu pas pertama kali menerima surat itu? Boleh cerita dikit nggak? Jeng. Itu yang pertama. Ya betul. Itu bener, itu satu kata yang mewakili banget. Jeng. Kalau Mika gimana sih? Mika gimana? Waktu dikasih tahu kalau harus sekolah dari rumah, tahu nih. Pas video adik-adik Happy karena happy-nya kenapa? happy-nya soalnya bisa sama juga kita masih habis sekolah udah bisa ganti baju sama makan siang. Jadi dia perlu transportation time lagi. Nggak perlu jauh-jauh ke sekolah, capek ya di mobil ya? Oke. Nah, aku mau lanjutin nih. Tadi perasaannya kan pas pertama kali denger kayak jeng-jeng gitu kan. Kayak wah tiba-tiba sekolahnya online nih, dan pasti Bapak sama Ibu nggak expect selama ini kan sekolah online-nya. Kalau nggak salah suratnya cuma 2 minggu ya awalnya. Betul, iya. Iya, Nah, pas informasi sekolah itu, informasi kalau minggu depannya akan mulai sekolah online itu pada saat yang sama aku ingat banget aku masih menghadiri workshop waktu itu, workshop untuk acaranya Cikal yang dibikin sama orang tua tuh. CAD ya Bu? Untuk CAD, panitia CAD yang bikin, kita masih bikin workshop sama ibu kita, ceritanya tentang gimana sih caranya kita bisa ngenalin stres pada anak gitu. Dilalah ternyata kita gitu. Ternyata langsung kepake workshopnya ya Bu. Iya, langsung kepake. Dan yang pertama di pikiran aku tuh kan kemarin tuh sempat yang kayak aku tuh sempat karena kita pindah-pindah gitu, sempat kepikiran ya udahlah di homeschooling aja anaknya gitu sebelum kita pindah ke Indonesia. Kemudian tada, dikasih silahkan, yang katanya mau nge-homeschooling anaknya silahkan gitu kan. Dikasih kesempatan anak homeschool. Berarti omongan itu doa, betul ya Bu? Itu rasa banget, ya Allah beneran dikasih homeschool. Silahkan yang mau. Oke. Nah terus ini kan udah 1 tahun nih gitu. Selama dari awal sampai sekarang ini nih, boleh ceritain nggak sih tantangan paling besarnya apa dan gimana cara menghadapi? Pas walaupun udah internetnya udah bagus banget, tapi pas buka loadingnya lama banget. Loadingnya lama banget. Itu tantangan terbesarnya. Kalau sama teman-teman kangen nggak sih kita? Kangen nggak? Ya, terus. Iya. Kangen. Oke. Kalau Ibu sama Bapak apa nih tantangan paling besarnya? Saya lebih ke jadinya saya harus membagi ya antara ngajarin, maksudnya mendampingi Mika sekolah online, kemudian membantu tugas-tugasnya, maksudnya termasuk membantu tugas-tugasnya, dan mengasuh dan mengurus adiknya yang 2 lagi gitu. Jadi itu dibaginya juga itu. Kemudian pada saat yang bersamaan rumah juga kan harus di manage gitu. Jadi itu juggling semuanya. Samaan dan memastikan kalau anak-anak tuh tingkat stresnya nggak sampai di atas gitu. Kalau mama papanya masih bisa ke pasar, kalau misalnya ada yang keperluan gitu, kita masih bisa pergi keluar untuk sesuatu hal yang benar-benar penting.
Tapi anak-anak kan itu mereka yang benar-benar diam di rumah aja kan. Jadi fokusnya kami itu adalah well-being-nya anak-anak sih, untuk mental well-being-nya. Jadi makanya kalau misalnya kelihatan udah terlalu full gitu, misalnya sama tugas, PR atau apa segala macem, oke, kita slow down. Saya berusaha untuk nggak nge-push dia sampai untuk bikin yang penting ada kemauan untuk sekolah setiap hari dan kesadaran untuk mengerjakan PR, itu sudah cukup buat saya. Kalau misalnya ada yang lebih-lebih, alhamdulillah gitu. Penuh ya sebenarnya itu tantangan terbesar itu kebosanan sih sebenarnya, Bu. Nah, bayangin aja yang biasanya keluar ketemu sama teman-teman, ujung-ujungnya hanya berada di kamar tidur kan, bosen di rumah gitu kan. Tapi kita untuk ngatasin sih sekali kita keluar rumah juga, seperti tadi disampaikan. Kita kadang-kadang ngajakin berenang, ketemu sama adik-adiknya, bikin game atau masak. Yang tadinya belum bisa bikin pizza, sekarang jadi bisa bikin gitu kan. Jadi biar rame aja kan rumahnya. Homemade juga ya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya bosan juga ya kita nggak sendirian. Orang-orang tua yang lain juga mengalami hal yang serupa kan ya. Jadi kadang-kadang juga ada komunikasi dan ya bikin fun conversation-nya. Ayo janjian yuk, ketemu yuk sama ini ya. Akhirnya ketemu ada fun Zoom di luar Zoom sekolah. Oke, jadi menghadapinya tuh supaya nggak bosen, ada Zoom lain sama orang tua lain yang emang merasakan hal yang sama itu ya Pak. Iya betul, dan kami rasa sih kalau seandainya kami merasa bosan, kami juga nggak sendirian. Dan itu ternyata terbukti benar ketika mencoba bicara dengan orang tua gimana perasaannya. Ternyata setelah ngobrol dengan beberapa orang, perasaannya sama ya, ngerasa satu nasib. Ayo yuk kita curhat bareng. Itu yang koordinasi awalnya siapa tuh Pak? Yang koordinasi biasa mama arisan. Ya, yang tadinya tabah, ayo dong ya, akhirnya ngobrol. Setelah itu ya yuk ngobrol, coba ketemu di Zoom tapi bikin sesi ya curhat bareng. Itu sangat membantu sih. Ketika yang satu bercerita, oh saya punya pengalaman begini dan begitu, ntar pasti ada aja tuh, saya juga begitu. Nah, terus gimana caranya? Akhirnya sering bertukar pikiran dan menurut kami itu sangat efektif sih, karena nggak mungkin juga kita cuman ngerasa sendirian, dan karena kita komunitas juga, kayaknya komunitas Cikal dan satu sekolah juga banyak, pasti ada deh solusi kalau mau ngobrol satu dengan yang lain atau juga berbagi pengalaman. Mika juga jadinya Zoom sama teman-teman ya? Kadang virtual playdate, kadang kalau ada ulang tahun, kadang ada virtual berbuka. Jadi tetap ketemunya via Zoom aja gitu ya. Tapi seru kan? Oke. Nah, aku mau balik lagi nih. Tadi kan kalau Ibu Verta tantangannya adalah juggling nih. Harus ngurus rumah, harus ngurus adiknya Mika juga, harus ngurus sekolahnya Mika juga. Nah, itu cara akhirnya menghadapinya. Awalnya kan pasti stressful banget gitu kan. Ya, harus semuanya yang oke. Cara menghadapinya tuh gimana sih? Satu-satu aja. Satu-satu dikerjain. Jadi ya pada akhirnya pada saat Mikaela sekolah, ya Mikaela adik-adiknya bisa dikasih kegiatan yang lain gitu. Kegiatan yang lain. Kemudian biasanya kalau untuk perlu fokus ke ngerjain tugasnya Mikaela, itu dikerjakan pada saat adiknya lagi tidur siang. Jadi bisa lebih tenang lah ya, bisa lebih tenang. Terus saya juga bisa lebih fokus untuk kalau misalnya ada yang kurang paham mengenai tugasnya, saya bisa bantu gitu. Selebihnya sih kalau misalnya Mikaela sudah pilot ngerjain sendiri, kemudian acara Zoom sekolahnya nggak ada masalah,
ya udah pada saat itulah ngerjain segala sesuatu yang perlu dikerjakan di rumah gitu. Jadi mungkin karena sekarang udah terbiasa juga ya. Jadi pas awalnya stress out, kemudian ya itu akhirnya ya udah dikerjain satu-satu. Pas kalau misalnya Mikaela sudah selesai, udah settle sama Zoom-nya, pindah ke yang lain, sama adik-adiknya dan pekerjaan rumah. Kemudian kalau misalnya adik-adiknya tidur, Mikaela kesulitan PR, di situ mulai dikerjain kayak gitu aja. Nanti sore semuanya udah pada beres, ya udah main sama-sama semuanya gitu kira-kira. Terus chores list dari Mikaela itu juga membantu sih, karena semuanya jadi ada bagian semuanya dapat ya, harus dikerjakan gitu. Jadi nggak cuman mamanya aja yang kerja. Oke, berarti sebenarnya dengan berjalannya waktu udah terbiasa, itu juga jadi lebih mudah juga ya Bu gitu. Dan short list dari Mikaela nih ternyata yang bantu banget mamanya nih ya Mika ya. Ya kita juga terbantu sama ada Mbak sih kan sebenarnya gitu. Cuman dia juga bisa bantu jaga, tapi ya balik lagi semua orang bekerja untuk kalau semua orang kerja sama-sama dengan yang ada di rumah, pekerjaan di rumah juga kan jadi lebih ringan ya, jadinya ini semuanya lebih terbantu gitu. Sederhananya kami punya filsafat kalau pekerjaannya menumpuk dijejerin aja. Bagus sih, pekerjaan menumpuk dijejerin aja gitu ya. Iya. Daripada ditumpuk dijejerin. Tapi jadi kelihatan kan kalau dijejerin. Iya, makanya dijejerin aja. Kalau ditumpuk nggak kelihatan. Oke, ini buat penonton yang lagi nonton nih bisa diinget-inget nih, pekerjaan menumpuk dijejerin aja, kata Pak Anies ya. Oke, nah kalau misalnya selama ini belajar online, itu kan kalau dari Cikal sendiri, kita kasih kayak beberapa kegiatan-kegiatan supaya belajarnya tetap menyenangkan gitu. Mikaela boleh dong cerita kegiatan favoritnya apa sih yang dibikinin sama Cikal, yang Mikaela paling suka? Kegiatan paling favorit pas sekolah itu biasanya morning circle. Ngapain sih morning circle? Aku nggak tahu deh. Morning circle itu kayak pas kelasnya dibagi terus ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol tentang apa, Mika? Kadang ada talk show atau kadang sama guru dikasih liatin game-game, kita bisa main. Bisa main game gitu sama teman-teman pagi-pagi ya sebelum mulai belajar. Kalau Mikaela udah pernah ikut kegiatan drive-in belum? Atau drive-thru? Terus? Pernah. Itu gimana? Seru nggak? Seru. Apa sih yang Mikaela paling suka drive-thru yang mana? Drive-thru buku, soalnya suka baca buku. Drive-thru buku, itu yang Mikaela ambil buku dari sekolah ya? Ya. Oke. Terus kalau Mikaela paling suka buku apa sih yang dari sekolah? Suka buku yang ada banyak tulisan, kayak ada chapter tapi nggak terlalu panjang. Yang nggak terlalu panjang. Dari perpustakaan, Mikaela paling suka buku yang mana? The Penguin Who Wanted to Find Out. Itu bukunya Mikaela yang pilih atau dipilihin sama bu guru? Dipilihin sama guru. Dipilihin sama gurunya. Oke. Terus kalau lagi Zoom di kelas, Mikaela paling suka pelajaran apa sih? Paling suka kadang visual art. Visual art. Kalau visual artnya tuh ngapain? Kalau visual art itu kita biasanya bikin-bikin. Apa aja coba? Bikin-bikin, waktu itu kita pernah bikin kayak topeng-topengan.
bikin topeng-topengan gitu, ngelukis gitu ya? Kita tuh pakai double tape. Oh, pakai double tape. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Bapak sama Ibu, ada nggak sih program atau kayak kegiatan dari Cikal yang yang disukain gitu? Kalau dari sekolahnya sendiri, sebenarnya drive-thru sama drive-in itu membantu ya buat menambah mood dia buat sekolah gitu, karena dia jadi dia kan kangen sama sekolahannya ya, dia kangen sama teman-temannya, kangen sama guru-gurunya, karena ya kita akui lah, walaupun Zoom itu kadang juga itu nggak cukup gitu, energinya nggak cukup nyampe gitu, energinya beda lah. Ketika drive-thru dia bisa ketemu sama gurunya walaupun cuma dari mobil gitu ya, ketemu terus gurunya juga ngasih melakukan banyak hal gitu, persiapannya tuh banyak gitu, terus jadi moodnya juga seru pada saat drive-thru sama drive-in itu ada musiknya, terus ada kegiatannya kayak scavenger hunt dari mobil gitu kan, ada clue ya Mika ya, ada clue yang harus dia pecahkan gitu, teka-teki kayak puzzle gitu, itu lumayan bikin seru. Terus ditambah anaknya juga harus anaknya juga keluar rumah kan, bisa keluar rumah walaupun cuma lihat dari dalam mobil, cuman lihat pemandangan aja, tapi ya lumayan lah daripada cuma lihat tembok aja kan. Bener-bener, dan bisa ngelihat muka gurunya ya secara langsung. Iya. Ketemu ibu guru seneng nggak pas lagi drive-thru sama Pak Guru? Seneng ya. Tapi pemandangan yang lain gitu selama drive-thru sama drive-in. Pada saat pembelajaran online juga aku harus mengakui sih, Bapak dan Ibu guru tuh effortnya luar biasa banget. Itu tuh amazing banget. Mika, kalau Pakku sering jadi apa? Kadang pas di Zoom pura-pura jadi Pak John. Pak John. Mr. John. Mr. John. Pakku sih aku suka bawa ini ya, suka bawa boneka papat gitu ya. Iya. Sama kadang kayak dress up kayak. Suka cerita Kayak aneh-aneh. Aneh-aneh apa Mika? Pura-pura jadi orang lain. Oh, pura-pura jadi orang lain. Tapi seru. Iya. Shout out nih tuh Pak Kus nih. Ini Mika. Iya. Kemudian dibikin games kan, pelajaran-pelajarannya tuh dibikin games, pakai quiz. Diajarin dibikin fun banget lah gitu, ininya tuh kayak anak-anaknya tuh, jadi kerasa banget sih effortnya para guru buat tetap jaga moodnya anak-anak tuh kerasa banget gitu ya, walaupun pada akhirnya setelah setahun kita semua tahu agak sulit lah ya untuk tetap menjaga energi itu, tapi effortnya Bapak Ibu guru tuh luar biasa banget, hebat banget deh mereka tuh untuk tetap menjelaskan ke anak-anak gimana setiap harinya, kemudian cara-cara mereka menyampaikan pelajarannya seperti itu tuh kalau ada top banget. Tapi jadi apresiasi untuk guru-guru Cikal nih yang udah effort sekali gitu untuk bikin. Iya, kita appreciate banget Bapak Ibu bener. gurunya dengan apa yang mereka lakukan setiap hari ke anak-anak, itu keren deh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru. Harus tetap semangat ya nih. Pokoknya buat Bapak Ibu guru, buat Cikal juga nih, sama Bapak sama Ibu ya, kita semua harus semangat nih. Supaya yang penting anak-anak dapat pendidikan yang terbaik ya. Amin. Nah, aku mau tanya soal ini nih, soal program-program yang Ella ambil. Jadi, buat yang belum tahu, kalau di Cikal itu kita kan menggunakan personalized curriculum atau kurikulum personalisasi.
edukasi, di mana anak-anak itu bisa memilih program-program sesuai sama minat dan bakatnya. Nah, boleh ceritain nggak sih Ibu, Bapak, dan Mika proses pemilihan programnya waktu PVV itu gimana sih? Gimana Mika? Pas PVV biasa-biasa aja. Milihnya gimana? Pilihnya gimana? Misnya nanya, Mika udah sampai belum goalnya? Terus habis itu ditanya kalau mau ganti atau enggak. Terus habis itu Terus habis itu kasih lihat kayak worksheet yang udah dikerjain Nah, terus? Irwan. Sama itu aja sih yang aku lihat. Oke, Ibu sama Bapak boleh ceritain nggak prosesnya gimana? Jadi yang pertama itu gurunya dulu interview sama anaknya kan, cerita, nanya seperti yang tadi dibilang, Mikaela goals-nya mau apa, Mikaela pengen bisa apa, tahun ini pengen bisa apa gitu kan. Kemudian kalau sudah tahu goals-nya apa yang mau kamu lakukan gitu untuk bisa mencapai goals itu gitu. Gimana caranya? Kalau untuk Mikaela, goals-nya itu dia pengen bisa perkalian, kebetulan untuk saat ini. Jadi dibantu sama Bapak dan Ibu gurunya, apa sih yang harus dilakukan. Jadi ada step by step-nya seperti apa, dia mau bagaimana. Kemudian nanti setelah itu ditanya lagi, Mikaela kalau sudah bisa perkalian mau apa? Gitu ya. Apa yang mau dikerjakan? Terus Mikaela mau kasih tau mau apa kalau udah bisa perkalian? Buat ajarin adik-adiknya buat nggak berantem. buat ngajarin adik-adiknya perkalian. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu si Bapak Ibu gurunya akan memberikan feedback sama kami. Bapak, Ibu, setelah hasil dari Mikaela, ini Mikaela begini, Mikaela begitu, dia maunya ini itu, gimana ini gitu. Nanti si Bapak Ibu gurunya akan memberikan saran program-program apa saja yang bisa diambil sama Mika sesuai dengan goals-nya dia. Kemudian pada saat yang bersamaan kita juga melakukan assessment kan. Kita lihat Mikaela tuh di rumah kayak gimana, di sekolah kayak gimana gitu, apa aja yang bisa dikembangkan lagi, yang bisa dibantu sama sekolah gitu. Nah dari situ kita dapat lagi nih program-program apa yang sesuai sama Mikaela untuk tahun ajaran itu gitu. Nah dari situ kemudian kita bikin programnya satu-satu, barengan antara kami orang tua, guru sama Mikaelanya sendiri gitu. Oke. Mikaela ada program yang diambil, apa sih program diambil yang tadi kan Mikaela bilang paling suka visual art nih gitu. Boleh ceritain nggak sih program-program lain yang Mikaela ambil ada? Ambil apa aja selain visual art? Belajar apa aja? Bahasa Inggris, matematika, CAA, sama agama, sama social studies, sama PSI, sains, bahasa Indonesia, dan visual art. Hafal ya, Mikaela hebat. Iya, mama sama bapaknya juga nggak hafal. Hebat nih. Harus buka contekan. Oke, kalau PSI nih tadi Mikaela bilang PSI. Buat yang belum tahu, PSI itu adalah Personal and Social Education. Kalau PSI belajar apa sih Mikaela? PSI itu kita belajarnya tentang goal. Sekarang kita lagi bikin goal journal.
Lagi bikin goal journal. Itu apa? Goals journal itu goal journal itu kayak jurnal yang kita tulis goalnya kita pengen bisa apa, terus habis itu kita bikin planningnya di situ, sama ada my progress-nya juga. Jadi di jurnal gitu goalnya apa, planningnya gimana gitu. Mungkin dari situ ya Mikaela jadi bikin short list buat mama sama papa ya di rumah. Ya. Gitu. Tahu aja. Jadi tahu nih, aku planningnya harus mama disuruh ini, papa ini gitu ya. Kalau CAA itu kan cikal aksi-aksi. Nah, cikal aksi-aksinya kalau kelasnya Mikaela ngapain? Kan Mikaela kelas di CA. CAA kita itu lagi tanya-tanya tentang negeri lain. Negara lain kayak yang di Indonesia. Oh gitu. Terus ada kerjasama atau temenan sama sekolah lain nggak? Sama SD Bogem kita bikin musik buat mereka di program musik di berdua, sama kita bikin kayak kartu. Bikin kartu? Apa kartu? Buat kartu kenalan, kayak kita tulis di kartunya halo nama siapa, saya Mika, terus aku sukanya apa aja. Jadi kenalan sama teman-teman dari sekolah lain juga ya Mikaela ya? Ya. Dari sekolah mana tuh tadi aku nggak dengar, SD mana? SD Bogem di Yogyakarta. Oh, jadi sekarang Mikaela udah punya teman di Yogyakarta berarti ya? Iya. Gitu. Nah, jadi cikal aksi-aksi itu adalah salah satu program fiskal yang dibuat untuk mengajarkan anak-anak gimana caranya berbagi nih sama anak-anak dari sekolah lain gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mengenalkan antara sekolah fiskal dengan SD lainnya. Kalau Mikaela sama SD Bogem dari Yogyakarta. Itu ya Mikaela. Ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, aku mau tanya dulu untuk Bapak sama Ibu. Selain dari guru-gurunya nih yang tadi Bapak Ibu bilang membuat kelas sangat fun dan menyenangkan, apa sih dukungan terbesar dari fiskal yang bisa membantu proses belajarnya kita selama di rumah? Kalau aku sih lebih ke dari Bapak Ibu guru ya, kalau dari sekolah fiskalnya, karena memang paling banyak interaksi kami kan sama Bapak Ibu guru ya. Program-program juga sosialisasinya sama Bapak Ibu guru gitu. Jadi itu banyak membantu. Kemudian ada workshop. Yeah. Ada beberapa kali kan ada parents workshop gitu kan, bagaimana kami harus menghadapi pandemi ini, dibantu sama counselor kan, dibantu sama counselor gitu. Gimana sih caranya kita bisa tetap memanage anak-anak gitu dengan kondisi yang nggak normal ini, terus dan menerima bahwa ini akan jadi normal barunya mereka sampai beberapa tahun ke depan mungkin ya. Jadi bagaimana caranya kita ini, karena waktu awal-awal kita berpikir bahwa ini akan jadi sprint, nggak taunya maraton. Jadi ya itu kita terbantu dengan workshop yang ini ada parent workshop. Makanya kalau misalnya ada parent workshop selalu diusahakan hadir. Kalau misalnya ayahnya nggak bisa ikut, saya akan kasih briefing gitu. Apa sih kemarin kejadian workshopnya itu tentang apa, step by stepnya gimana. Yang terakhir kemarin itu tentang conflict resolution. Gimana cara konflik ya Mika ya? Iya. Terus harus dikasih spinning wheel. Ya gimana caranya? Ada alternatif apa saja yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan konflik itu. Lumayan sih, kita jadi
terbantu lah gitu ya dari workshop itu untuk gimana caranya. Iya, tapi emang benar sih workshop itu sangat membantu ya. Karena apa namanya itu, walau para orang tua kami lah ya, kami bukan guru ya yang bisa mengajar, dan dengan keberadaan workshop tersebut buat kami sih ngerasa ini sangat membantu sekali. Paling enggak gimana ketika orang tua harus mengambil bagian dari tugas bapak dan ibu guru, dan kami ngerasa ya ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi setelah belajar dari bapak dan ibu guru ketika sesi belajar mengajar, juga ketika workshop, juga akhirnya kita sadar ternyata ini emang benar-benar pekerjaan bersama, apalagi untuk belajar bersama. Dan dengan adanya workshop tersebut, jadi kita kebantulah paling nggak bagaimana untuk mempersiapkan, kami selaku orang tua ikut terlibat. Dan benar tadi kata ibunya, biasanya kan namanya parent workshop ya, idealnya orang tua datang, tapi beberapa kali hanya salah satu yang datang, dan biasanya kami saling mengutus, ini ntar catat ya, ntar kalau udah catat di fotokopi catatannya. Enggak, maksudnya di briefing. Pokoknya harus tahu dua-duanya. Oke, jadi emang walaupun misalnya ada yang berhalangan gitu, salah satu aja bisa datang, tapi dua-duanya harus tahu ya isi dari workshop itu apa ya. Iya, kebenaran orang tua di angkatannya Mikaela juga cukup solid ya, orang tua para mama dan papanya gitu. Jadi bersyukur sekali pada saat kalau misalnya ada tugas atau apa gitu, saling mengingatkan. Mengingatkan gitu, kalau misalnya ada drive-thru, jangan lupa ada drive-thru hari ini, jangan lupa ada drive-in gitu. Itu tuh saling mengingatkan, jadi itu tuh ngebantu banget. Jadi ya karena Cikal itu kan komunitas ya, itu juga ini sih. Jadi kalau misalnya kita curhat sama ini, oh iya nih kemarin anak aku juga mengalami hal yang sama, triknya begini gitu. Balik lagi sama yang kayak yang dibilang sama papanya itu, jadi ya emang kita sama-sama kayak gini, semuanya sama-sama gitu. Jadi selain saling mengingatkan tugas, jadinya juga saling menguatkan sih. Bisa yuk, kita sama-sama yuk gitu. Iya. Menyebarkan positivity ya. Juga menyadari ya hal itu, makanya ada workshop yang diadakan juga. Ya, terima kasih juga atas ininya. Dan di ini aja sih diterusin sih, menurut kami workshop itu salah satu program cukup bagus, dan itu sangat membantu, dan kalau bisa diterusin. Siap Pak, pasti akan kita terusin workshop nih, apalagi beneran sangat membantu gitu kan ya, mandatory workshop yang biasa. Oke. Boleh nggak sih Bapak sama Ibu gitu kasih pesan nih ke orang tua lain yang sama kayak Bapak sama Ibu gitu, aduh udah tahun di rumah, ini merasakan hal yang sama. Kasih pesan dan harapan untuk orang tua yang lagi menemani anak belajar di rumah. Bapak? Ayo kasih pesan dong. Bapak-bapak, ibu-ibu semangat ya. Ini sesuatu yang panjang, maraton, mudah-mudahan dan ini nggak gampang, mudah-mudahan bisa terus di-charge semangatnya, dan suatu saat nanti ini bisa jadi sebagai sarana bonding lah. Selama beberapa tahun kemarin kan mungkin kita banyak ninggalin anak-anak di rumah dan sebagainya, sekarang kita terpaksa semuanya ada di rumah aja, jadi ya ini jadi bagian untuk mungkin membayar waktu-waktu kita yang kemarin nggak sempat ketemu sama anak-anak gitu kan. Ya, jadi kita anggap aja ini kesempatan bonding yang dikasih sama Tuhan gitu kan. Kita harus bonding sama anak-anak lagi melalui sekolah dari rumah, ngajarin anak-anak gitu kan. Ya semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya cuma menawain aja, tabah boleh, curhat diteruskan karena kita perlu saling menguatkan. Dan yang jangan lupa itu have fun. Yes. Karena kalau sudah kalau sudah nggak ada fun lagi, agak susah ya nampaknya kalau misalnya harus terlibat dalam program belajar. Jadi kita have fun aja lah.
ntar dikerjain satu-satu seperti tadi. Kalau menumpuk dijajarin aja, ntar kelihatan mana yang jadi prioritas. Jadi dan jangan lupa sering menguatkan kalau ada perlu apa-apa ke sekolah, kita bisa ngobrol lah sama orang tua. Oke. Wah, terima kasih banyak nih Bu Peta, Sama-sama. Aduh, kita yang senang banget nih dapat bisa dengar sharing dari orang tua secara langsung gitu, gimana belajar sama-sama tahu digital di rumah aja ternyata masih bisa have fun ya Pak, Bu. Oh iya. Oke. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton di episode kali ini. Untuk yang penasaran sama kegiatan belajar digital, bisa langsung follow akun Instagram @sekolahdigital atau kunjungi website kami di www.digital.co.id. Sampai jumpa di Cikal Bincang Podcast berikutnya. Dadah!